channel Kimipedia akan melanjutkan pembahasan tentang pembahasan UTBK Kimia tahun 2017. Perhatikan persamaan reaksi yang belum setara di bawah ini. Jika 2,8 gram CO bereaksi sempurna menghasilkan 14,4 gram MO, ARM adalah, AR itu massa atom relatif ya. Nah, reaksinya belum setara. Berarti kita harus menyetarakan dulu reaksinya. Nah, M2O3 ditambah CO menghasilkan MO ditambah CO2. Nah, kita setarakan dulu. M yang di kiri itu 2. Berarti yang di kanan juga harus 2. Kemudian, atom C-nya 1, yang di kanan, yang di kiri juga 1, berarti sudah sama. O-nya 3 tambah 1, 4, yang kanan juga 4. Oke, berarti sudah setara. Nah, yang ditanyakan adalah massa dari MO. Berarti, karena yang diketahui adalah gram MO, tapi kan kita nggak bisa langsung mencari AR-nya ya, karena nggak diketahui molnya. Nah, berarti kita cari mol si MO ini dari massa CO. Nah, berarti dari CO kita bisa mencari mol. Nanti pakai perbandingan koefisien. Sehingga mol CO karena diketahuinya massa berarti 3 gram per mR. Berarti 2,8 dibagi mR-nya, C itu 12 tambah O 16 berarti juga 28. Sehingga 0,1. 0,1 adalah milik CO. Kalau kita mau mencari mol si MO, mol MO adalah 2 kali CO. Berarti nilainya 0,2. Sehingga dari sini kita bisa mencari MR dari MO. MR itu kan berarti rumusnya gram per mol. Nah, ini kita masukin gramnya berapa? 14,4 dibagi 0,2. 14,4 dibagi 0,2 berarti jawabannya adalah 72. Nah, 72 ini adalah milik MO. Sedangkan yang ditanyakan adalah punya M aja. Nah, berarti MO itu nilainya kan 72. M sendiri kita masih cari. Oh, itu kan nilainya 16 nih. Totalnya 72. Berarti M-nya berapa? 72 dikurangi 16. Berarti jawabannya adalah 56. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Sebanyak 5 mili LiOH 0,1 molar direaksikan dengan 5 mili H2SO4 0,1 molar. Sebanyak 5 mili LiOH 0,1 molar direaksikan dengan 5 mili H2SO4 0,1 molar menurut reaksi yang belum setara. Konsentrasi H2SO4 setelah reaksi adalah, nah, di sini LiOH diketahuinya data molaritas dan volume. Dan H2SO4 diketahui juga volume dan molaritas. Berarti ketika diketahui volume dan molaritas bisa digunakan untuk mencari mol. Karena keduanya bisa digunakan untuk mencari mol, berarti kita pakainya adalah MRS ya, jangan lupa. Nah, tapi kita setarakan terlebih dahulu. Berarti kita bikin dulu LiOH ditambah dengan H2SO4 menghasilkan Li2SO4 ditambah dengan H2O. Li yang di kanan 2, tapi yang di kiri 1, berarti kita kali 2. Kemudian S-nya 1, S-nya 1, oke, H-nya yang di kiri 2 tambah 2, 4, berarti yang di sini ditaruh 2. Kita MRS dulu. Nah, kita cari mol dari si LiOH.
Ketika diketahui data volume dan molaritas, untuk mencari mol tinggal dikali ya. Berarti NiOH 5 dikali dengan 0,1. Nilainya adalah 0,5. Kemudian mol dari CH2SO4 sama ya, M kali V juga. Berarti 5 dikali 0,1. Nah, nilainya sama, 0,5. Kita masukin ke data MRS. Berarti 0,5. Nah, siapa yang sebagai pembatas? Yang sebagai pembatas adalah LiOH. Karena LiOH 0,5 bagi 2 itu 0,25. Yang H2SO4 0,5 bagi 1 0,5. Berarti yang paling kecil pembagiannya adalah si LiOH. Sehingga LiOH sebagai pereaksi pembatas. Nah, dia habis. Jika 2 0,5 berarti kalau 1 di sini 0,25, sehingga sisanya 0,25. Nah, yang ditanyakan konsentrasi H2SO4 setelah reaksi. Berarti ya ini yang kita pakai. Nah, langsung kita masukkan ke data molaritas. Molaritas itu rumusnya adalah mol per volume. Nah, molnya berapa? 0,25. Sedangkan volumenya adalah pakai volume total. Ketika suatu zat sudah dicampurkan, volumenya adalah volume dari keduanya. Berarti 5 tambah 5 adalah 10. Sehingga molaritasnya adalah 0,025. Jawabannya adalah yang A. Oksidasi sikloheksanol dengan K2CR2O7 menghasilkan. Nah, K2CR2O7 ini termasuknya adalah katalis. Ingat, katalis hanya berguna mempercepat suatu reaksi, tapi tidak ikut bereaksi ya. Nah, oksidasi sikloheksanol. Heksa itu kan 6, siklo. Berarti kalau siklo, rantainya tertutup. Nah, berarti seperti ini. Di sini ada OH gitu ya. Nah, jika OH-nya terletak di siklo, ada suatu alkohol terletak pada rantai yang siklo, berarti di sini sudah pasti alkoholnya adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder. Nah, masih ingat ya, ketika suatu alkohol sekunder itu dioksidasi, nah, penambahan K2CR2O7 itu adalah katalis untuk melakukan oksidasi suatu alkohol. Nah, ketika dioksidasi, ya, nah, maka dia akan menghasilkan suatu keton. Nah, berarti tinggal kita ubah gugus fungsinya. Yang mula-mulanya adalah heksanol menjadi, kalau keton jadinya adalah heksanon. Sedangkan rantai siklonya itu tetap. Nah, berarti nanti jadinya adalah sikloheksanon. Sehingga jadinya seperti ini. Ini ya. Oh, seperti itu. Nah, rangkapnya 2. Sehingga jawabannya adalah yang C. Di antara reaksi yang belum setara berikut, yang merupakan reaksi redoks adalah, nah, berarti kalau menentukan reaksi redoks itu kita harus menentukan dulu mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Berarti di redoks itu harus ada reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Ini harus ada nih, oksidasi dan reduksi. Kalau tidak mengandung reduksi maupun oksidasi, berarti itu bukan termasuk redoks. Jadi harus mengandung semuanya ya. Oksidasi itu yang naik, sedangkan reduksi itu yang turun. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Ozon mengalami disosiasi menjadi O2 dalam wadah 1 liter sesuai dengan reaksi berikut. 2O3 menjadi 3O2. Pada temperatur tertentu, konsentrasi gas pada kesetimbangan masing-masing adalah 1 molar. Pada temperatur tertentu, konsentrasi gas pada kesetimbangan masing-masing adalah 1 molar. Kesetimbangan tersebut adalah, nah, jika pertanyaannya kesetimbangan yang baru dan ada opsi-opsinya seperti ini, berarti kita harus mencari kesetimbangan yang awal. Kesetimbangan yang awal kan cukup 2O2 menjadi
3O2 ini masing-masing saat setimbang sudah punya 1 molar. Berarti kalau kita ubah ke mol berarti 1 kali 1 tetap 1 ya, 1 mol berarti di sini juga 1. Nah, kita cari Kc-nya. Nilai Kc adalah produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Berarti nilainya O2 pangkat 3 dibagi O3, ini O3 ya. O3 pangkat 2. Nah, karena 1 semua, berarti nilainya juga 1. Pertama kita cek yang dia masing-masing O3 dan O2-nya ditambahkan 1 mol. Ditambahkan 1 mol O3 dan O2, sehingga Kc-nya nanti adalah Kc yang baru, Kc baru ya. Berarti nilainya adalah ketika ditambahkan 1 mol berarti kan di sini jadi +1 tambah +1 itu ya. Jadinya 2 sama-sama 2. Berarti di sini 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Nah, sehingga nanti nilainya adalah 2. Nah, berarti ketika masing-masing ditambahkan 1 mol, kita punya perbandingan nih. Ketika Kc barunya itu lebih besar daripada Kc yang awal, maka pergeserannya adalah ke kiri. Ya. Ketika Kc barunya itu lebih besar dari yang Kc awal, gesernya adalah ke kiri. Nah, Kc awalnya kan 1, Kc barunya 2, berarti lebih besar yang baru. Sehingga dia akan geser ke kiri. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Sebanyak 6,4 gram garam ionik MX dilarutkan dalam 1 liter air. Jika tekanan osmosis larutan ini 3,28 atm pada 27 derajat Celcius, MRMX adalah, karena sudah diketahui tekanan osmotik. Nah, ini ya. Jadi kita langsung aja pakai rumus tekanan osmotik. Rumusnya gimana? P sama dengan MRT kali I. Kenapa ada I-nya? Karena dia bilang garamnya ionik. Nah, tinggal kita masukkan. P-nya berapa? P-nya 3,28. Molaritas itu kalau kita jabarkan gram per mr kali 1000 per mili. Gramnya adalah 6,4, mr-nya yang dicari kali 1000 per 1000, dikali r-nya 0,082, t-nya 300, dikali I-nya berapa? mx. Mx ketika diuraikan, jadinya adalah M plus ditambah X min, sehingga kita punya 2 ion. Nah, punya 2 ion. Sehingga dicoret-coret ya, nilai MR-nya dihitung adalah 6,4 kali 0,082 kali 300 kali 2 per 3,28. Sehingga MR-nya adalah 96. Nah, berarti hasilnya adalah yang D.